Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa Muhammad. Bersama saya Rio Saputra, motivator channel. Salam sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan sekeluarga taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri ini menerima amal kami dan amal kita semuanya. Salam sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita telah melaksanakan ibadah puasa, melakukan saum ibadah syam, dan sebulan penuh juga kita telah melakukan ibadah qiyam Ramadan. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita bisa berinteraksi lebih dalam dan lebih sering dengan Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa puasa atau syam tujuannya adalah la'alakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pertanyaannya, lalu apa tujuan Idul Fitri? Ya, ini yang menjadi pertanyaannya, apa tujuan beridul fitri? Sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tujuan beridul fitri adalah ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195, ya. Syahrul Ramadan unzila fil Quran, yang di ujung ayatnya itu walitukmilul iddah wa tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam ayat ini, sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan hendaknya kita mencukupkannya atau bulan bilangannya berpuasa sebulan penuh, lalu kemudian kita walitukabbirullaha ala ma hadakum, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita diperintahkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di bulan Idul Fitri ini, di 1 Syawal ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Sahabat sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, sebesar apapun masalah yang kita miliki, yakinlah bahwa Allah Maha memiliki kebesaran. Oleh karena itu, di tengah pandemi ini, sebenarnya COVID ini, virus ini adalah hal yang kecil dibandingkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tentu memiliki masalah dan problemnya masing-masing. Tapi ingatlah bahwa ketika kita menghadapi masalah, kita harus ingat bahwa ada Allah yang maha besar. Bukan lebih besar, tapi maha besar, yang bisa menyelesaikan, mengangkat semua permasalahan yang kita hadapi. Tentu, sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini bisa dirasakan sangat dalam dan lebih mengena kepada orang-orang yang sedang ditimpa masalah atau sakit atau problem hidupnya yang sangat berat. Dan yakinlah, besarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah maha besar yang bisa menyelesaikan semua permasalahan kita. Ini yang pertama, yaitu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la'alakum tashkurun. Artinya apa? Sahabat sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur ini adalah sebuah jalan agar kita ditambah lagi nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in syakaratum la azidanakum. Ya, barang siapa yang bersyukur, pasti akan kami tambah nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, sahabat sekalian, bukan hanya harta, bukan hanya kesehatan, bukan hanya bisnis yang lancar, pekerjaan, uang, dan sebagainya. Tapi nikmat adalah Allah yang berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang bahkan jauh lebih banyak, jauh lebih besar detak jantung kita, menghirup nafas, ya, semua ketika organ ini berfungsi adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya salah satu organ kita ini ada yang sakit atau rusak, kita akan mengeluarkan semua harta kita agar kita menjadi sehat kembali. Oleh karena itu, kan sahabat sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, bersyukur adalah tujuan beridul fitri. Khususnya bersyukur, bertakbir atas hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hidayah Al-Quran, hidayah petunjuk, hidayah keimanan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Oleh karena itu, sahabat sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan syukur al-hafiz, yaitu penjaga.
maka dengan bersyukur niscaya akan menjaga nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita sekarang. Bahkan dengan bersyukur kita bisa menarik nikmat yang di luar diri kita bisa masuk ke dalam diri kita. Sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bersyukur minimal ada 3 makna yang bisa kita ambil. Yang pertama, menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Misalkan kita ada tanah, lalu kita menanam benih tanah di tanah tersebut, kemudian menghasilkan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan seperti yang kita lihat di sini ada nangka, ya, kemudian ya selanjutnya di sini juga ada daun kates yang bisa digunakan untuk masak dan sayur kalau misalkan tidak ada lauk yang bisa dimakan. Kemudian juga ada kacang-kacangan dan mangga, ada cabai yang bisa dinikmati untuk kehidupan sehari-hari. Inilah salah satu cara bersyukur agar kita senantiasa memanfaatkan tanah-tanah yang ada di sekitar rumah kita. Begitu juga sahabat sekalian, ada juga cabai yang bisa kita panen sendiri kalau kita sedang butuh sesuatu. Oleh karena itu, bersyukur adalah menampakkan semua potensi yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, jika bersyukur tadi kita artikan menampakkan segala sesuatu yang tersembunyi baik dari alam, dari tanah yang bisa kita tanami dengan benih-benih tumbuhan yang bermanfaat sehingga muncul dan bisa dimanfaatkan untuk diri kita maupun orang lain. Bersyukur juga artinya mengeluarkan atau memahami potensi diri kita yang sesungguhnya. Apa kekuatan kita yang bisa kita gali dan kita temukan sehingga bisa mendatangkan manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, bangsa, dan agama. Oleh karena itu, mengenali potensi diri yang tersembunyi, kemudian kita tampakkan sehingga muncul ke permukaan adalah ciri orang-orang yang bersyukur. Kalau orang tidak mengetahui potensi dirinya, tidak bisa memunculkan potensi dirinya, artinya dia belum dikatakan bersyukur. Yang kedua, sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bersyukur artinya juga kita hendaknya memberi yang banyak walaupun menerima yang sedikit. Kadangkala dalam kehidupan, sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita menerima balasan yang lebih sedikit dibandingkan apa yang sudah kita berikan dalam hidup. Tapi ingatlah bahwa Allah Maha Pemberi dan Pembalas yang terbaik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran setiap kebaikan yang telah kita lakukan. Dan yang ketiga, bersyukur juga artinya menyadari bahwa anugerah Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar, sangat banyak. Sehingga kita harus memfungsikan semua anugerah yang Allah berikan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kita dianggap zolim kalau kita ketika panggilan azan kita tidak memenuhinya atau alasan tidur, sengaja tidur, ya, karena tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita pun zolim seandainya baju pakaian atau yang bagus kita jadikan sebagai kain pel. Karena ini bukan pada tempatnya. Kain pel ada kain pel, baju yang adalah baju yang bisa kita kenakan. Oleh karena itu, kita harus memfungsikan semua panca indera kita, otak kita, hati kita, ya pikiran kita, pendengaran kita, semuanya untuk merenungkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Allah menginginkan waja'alkumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Allah telah menjadikan sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, wal af'idah hati nurani, qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sedikit sekali telinga yang mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali mata yang merenungkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Membaca ayat-ayat Allah baik berupa Al-Quran maupun alam semesta yang terbentang luas. Kemudian sedikit sekali hati yang bersyukur mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, sahabat sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kondisi pandemi ini sebenarnya COVID adalah musibah yang sangat kecil dibanding kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah terbesar bukanlah musibah tsunami, gempa bumi, ataupun virus corona. Tapi musibah terbesar adalah musibah yang menimpa agama kita, din kita, keimanan kita, keyakinan kita, sehingga seorang bisa menderita bukan hanya di dunia, tapi berlanjut hingga di akhirat dan tidak ada jalan kembali. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita
hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kami mengucapkan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum wassalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikianlah sahabat sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari tujuan beridul fitri adalah yang pertama, wa tukabbirullah ala ma hadakum, untuk senantiasa mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang telah Allah anugerahkan dalam hidup kita, berupa iman, kemampuan untuk melakukan ibadah puasa sebulan penuh, qiyamul Ramadan sebulan penuh, membaca Al-Quran sebulan penuh, dan mudah-mudahan ini berlanjut sampai di luar bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah untuk senantiasa la'alakum tashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya yang pertama menampakkan sesuatu yang tersembunyi hingga muncul ke permukaan, baik dalam sumber daya alam maupun potensi diri kita yang harus kita kenali dan kita maksimalkan. Yang kedua, memberi yang banyak walaupun menerima yang sedikit. Dan yang ketiga adalah menyadari bahwa anugerah Allah sangat besar dan harus kita fungsikan sesuai dengan tujuan penciptanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.